Halo Sobat Sehati, kembali lagi dengan program Tanya Ahli Big R Sehati. Yuk, mumpung hari ini kita kedatangan ada dari Pak Bambang. Pak Bambang ini adalah salah satu WI dari BKKBN. Ya, WI. Widya Iswara. Mari kita bahas topik tentang bonus demografi nih bersama Pak Bambang di sini. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga teman-teman juga semuanya baik ya, pemirsa dimanapun. Ya. Nah, pas hari ini tuh ada beberapa yang belum tahu tentang apa itu bonus demografi. Bonus demografi. Ya, jadi dengar dari mana itu, Mas? Di Big R itu kadang kita juga sering membahas bonus demografi luar biasa ya. Yaitu mana ini SMA 1 Wangun. SMA 1 Wangun sudah membahas tentang bonus demografi, teman-teman ya, sudah paham. Ini saya malah ditanya nih bonus demografi itu apa gitu ya. Gitu. Jadi kan masih banyak nih tentang anak-anak kita yang di SMA itu belum paham tentang bonus demografi. Jadi kita boleh tahu sih Pak, apa itu tentang bonus demografi? Baik, jadi ya Mas siapa tadi? Angga. Mas Angga ya, Mas Angga. Jadi kita kan sedang fokus ya, sedang berupaya supaya pembangunan kependudukan itu berhasil. Maka kita menggunakan berbagai ilmu, salah satunya adalah ilmu demografi itu. Nah, hasil hitung-hitungan ilmu demografi, para demografer itu ya, ahli demografi itu menghitung bahwa ternyata angka ketergantungan ya, ketergantungan dari usia ya, usia yang tergantung ya kepada usia produktif itu rendah. Jadi sekarang ini sedang banyak kali penduduk yang usianya masuk di usia produktif. Usia produktif itu usia berapa? 15 sampai luar biasa, keren tos Mas Angga ya. Jadi ini usia yang produktif. Nah, negara kita sekarang punya penduduk kelompok usia 15 sampai tadi berapa? 64 tahun. Itu kan usia produktif, dan kalau itu bisa dimanfaatkan dengan baik, itu akan membawa manfaat, membawa dampak luar biasa bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa kita. Itulah, jadi ada bonus dari perkembangan demografi ya, perkembangan kependudukan ya, situasi kependudukan kita sekarang sangat menguntungkan tuh untuk misalnya membangun berbagai aspek kehidupan ya, anak-anak jadi pinter, anak-anak sejahtera, keluarga-keluarga juga sejahtera ya, semua sektor, karena kita punya tenaga kerja yang sedang banyak itu. Itu masih enggak kurang lebih ya, jadi itu yang disebut bonus demografi. Jadi situasi kependudukan saat ini sedang sangat menguntungkan untuk pembangunan. Terus kalau boleh tahu nih Pak, kenapa sih bonus demografi itu penting gitu? Bonus demografi penting ya. Oke, baik ya. Bonus demografi kebetulan kita sedang mengalami ya, Mas Angga ya, dan teman-teman ya. Tidak semua negara itu mengalami bonus demografi. Nah, situasi yang menguntungkan ini, bonus ini itu penting untuk dimanfaatkan. Kalau nggak kita manfaatkan ya nanti hilang begitu saja, lewat begitu saja gitu. Jadi bonus demografi adalah kesempatan bagi bangsa, makanya disebut Windows Opportunity ya. Jadi jendela kesempatan bagi bangsa untuk maju itu. Untuk maju karena situasi kependudukan sedang mendukung gitu ya. Kurang lebih begitu ya Angga ya. Terus mungkin kan ada beberapa yang masih baru-baru paham tentang bonus demografi. Mungkin mereka kan bertanya-tanya bagaimana sih cara memanfaatkan bonus demografi tersebut? Oke, baik ya. Cara memanfaatkan, pertanyaannya bagus itu. Soalnya kalau nggak dimanfaatkan, bonus juga akan percuma ya. Kita sedang diuntungkan secara demografis, tapi kalau tidak kita manfaatkan, tidak kita, itu percuma, dan itu bahkan bisa menjadi disaster, itu bisa menjadi bencana Mas. Jadi bonus demografi bisa berubah menjadi bencana karena tenaga usia produktif kan banyak nih, anak-anak muda banyak ya, anak-anak yang orang-orang muda yang produktif kan sedang banyak-banyaknya. Kalau nggak ada lapangan kerja, kalau nggak disiapin keterampilan sebagainya, itu malah berbalik menjadi merugikan itu, merugikan. Jadi ini harus kita manfaatkan nih. Nah, jadi kita manfaatkan bagaimana
adik-adik ya itu nanti harus banyak belajar, difasilitasi belajar, carikan lapangan pekerjaan, ditingkatkan keterampilannya gitu supaya nanti bermanfaat, bonusnya bermanfaat, tidak sebaliknya malah menjadi merugikan gitu. Jadi bonus demografi itu seperti dua sisi mata uang itu, bisa positif bisa negatif ya. Kalau kita siapkan dengan baik ya, anak-anak adik-adik menyiapkan diri ini belajar meningkatkan pengetahuan keterampilan ya sehingga bisa inovatif, bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri itu bagus sekali karena pasarnya sekarang sedang banyak juga orang yang membutuhkan itu. Gitu Mas Angga, kira-kira gimana? Nggak terlalu rumit kan? Nggak Apa rumit? Kan juga ada manfaat baiknya juga nih. Iya, Nah, sangat bermanfaat itu harus manfaat baik. Iya. Pasti kan juga ada tantangannya ya kan? Oh iya, tadi. Ini tuh sedikit tantangannya itu apa sih waktu itu? Oke, baik ya. Jadi tadi saya sampaikan ya, Mas Angga dan adik-adik semua ya, bonus demografi itu akan berdampak positif dan bagus ya. Ini sekarang bahkan menjadi jargon atau menjadi slogan bahwa pemanfaatan bonus demografi untuk menuju Indonesia Emas 2045 ya. Nah, bagaimana itu terwujud? Kan banyak nih tantangannya ini. Ya. Tantangannya ya berarti tantangannya semua sumber daya manusia, anak-anak sekolah, mahasiswa, kemudian tenaga kerja itu harus ditingkatkan pengetahuan, keterampilannya, pendidikannya, skillnya gitu ya. Skillnya harus ditingkatkan supaya dia bisa produktif, usianya produktif, tapi kalau dia tidak bisa berbuat sesuatu ya nanti nggak produktif gitu. Jadi hanya usianya saja kan percuma itu. Jadi tantangannya itu dari adik-adik harus semangat belajar meningkatkan keterampilan ya, pengetahuan, keterampilan, pendidikannya setinggi-tingginya itu dari adik-adik ya, siswa ya. Kemudian mungkin dari sektor swasta ya menyiapkan lapangan kerja ya. Kemudian dari pemerintah nanti memfasilitasi juga tentang layanan-layanan kesehatan, terus kemudian lapangan pekerjaan ya, pendidikan, terus kemudian dukungan-dukungan yang lain. Nah, intinya supaya kita siap ya, tenaga kerja yang banyak itu, usia produktif yang banyak itu nanti jadi produktif beneran gitu. Itu tantangannya begitu. Salah satunya itu ya, jadi termasuk tantangan yang dihadapi adik-adik ya, adik-adik tantangannya memang harus kompetitif, itu harus bisa bersaing itu. Kalau nggak bisa bersaing dengan teman-temannya atau dengan negara luar ya kita akan hanya menjadi pasar saja ya, tempat penjualannya, uang kita lari ke sana semua. Itu tantangannya itu kira-kira. Ya, setelah ada tantangan sama manfaat itu kan masih banyak mungkin orang-orang yang masih belum paham tentang apa sih perannya di dalam bonus demografi tersebut. Perannya siapa itu? Peran dari kita sendiri masyarakatnya. Gitu ya. Perannya sebetulnya kita menyiapkan diri, masing-masing menyiapkan diri. Nanti sekolah membantu menyiapkan diri ya, menyiapkan kualitas dari adik-adik kita semua. Kita tingkatkan kualitas supaya kita bisa mengatasi persoalannya, bisa mencukupi kebutuhannya, mendapatkan pekerjaan gitu ya, bisa meneruskan pendidikan gitu. Itu mungkin yang harus khususnya peran dari adik-adik ya. Nanti peran sekolah ada sendiri, itu urusan dari sekolah ya. Peran sekolah ya memfasilitasi pendidikannya, pembelajarannya sebaik mungkin. Peran dari desa misalnya juga ada itu untuk bonus demografi, bagaimana desa itu juga membantu memfasilitasi warganya ya, masyarakatnya, supaya jangan ada yang misalnya ada buta huruf, ada yang stunting, ada yang stunting, tahu ya stunting ya, tahu ya. Ya, Pak. Ya jangan ada yang mengalami gangguan kesehatan, tumbuh kembangnya terganggu, nanti kita jadi nggak dapat manfaat dari bonus demografi. Kurang lebih itu. Jadi dari semua sektor pembangunan itu ada perannya, tapi untuk kita yang penting ada ya, Angga dan teman-teman, kita apa sih yang harus saya lakukan? Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin, baik pengetahuannya, keterampilannya, ya, sikap positif kita juga harus
harus baik lah. Intinya jadi anak yang baik, rajin belajar itu yang harus kita lakukan, yang harus ada lakukan. Ya, terima kasih Pak Bambang sudah berbagi ilmu dan semangat Ya, buat kami para siswa SMA Negeri 1 Wangon. Jadi teman-teman ya, semua mulai dari diri kalian itu dari remaja siap menghadapi masa depan. Jadi karena perubahan besar itu dimulai dari tangan yang kecil dan langkah itu betul. bisa diambil dari hari ini. Iya, Ya, sedini mungkin ya. sedini mungkin. Pokoknya jangan siakan waktu untuk kita ya. Untuk kita jangan sampai kita itu waktu habis terbuang, nggak ada. Setiap hari kita harus menjadi lebih baik gitu. Iya, benar Pak. Nah, kayak itu supaya kita bisa memanfaatkan bonus demokrasi. Ya. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, luar biasa ya. Kita ya SMA mana ini? Negeri 1 Wangon. Sukses SMA Negeri 1 Wangon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.